Kita tuh mau cobain sesuatu yang baru dari warung Pak Mo. Jadi ini ada bakso seblak dan mie ayam seblak. Iya, yang paling baru ya guys. Enak ya? Enak, tapi ini nggak pedes. Kalau lo nyeruputnya pas keselak pedes. Nih, hao tajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara gue Desti. Gue Vivi. Video kali ini kita tuh mau cobain sesuatu yang baru dari warung Pak Mo. Jadi ini aku lihat kayaknya ini menu baru. Terakhir kita nyobain yang baru tuh bakso ya. Iya kan dia warung Pak Mo emang bakso kan? Apa Bakso sih? mie amin, mie ayam. Pokoknya yang terakhir itu kita Ada menu baru juga ya? Iya. Nah jadi ini ada bakso seblak dan mie ayam seblak. Iya, yang paling baru ya guys. Gua tadinya sempet ngebayangin kayak wah, Enggak nggak ya gitu. Mie Gue ayam? sebenarnya tadi pengen mie ayam, cuman gue ngerasa hari ini tuh makannya udah banyak, jadi kayak Wih, mie ayam enak kayaknya tapi Bim. mana mie ayam? Mie amin ya? gak ngerti. Gue sempet ngebayangin sih kayak mie ayam pakai seblak gitu kayak Mie aduh. ayam pakai seblak. Tapi boleh lah, maksudnya kreatif banget gitu kan. Wih, wangi Kayak ya. seblak kan emang kayak siapa sih yang nggak suka seblak? Jarang banget orang nggak suka seblak kan sih. Iya. Iya, lo pernah nemuin nggak orang nggak suka seblak? Pernah. Siapa? Suami gue nggak suka seblak. Oh iya. Oh iya, suami gua nggak tahu lagi. Soalnya dia bilang ya kerupuk udah gitu. Gue mie ayam doang isinya. Coba rasanya seblak kali. Hah? Mungkin Coba nggak lihat HP rasanya. gue deh, Beb. Nggak gue yang salah pesan kan? Rasanya seblak. Iya, mie ayam Iya, seblak. rasa seblak sih. Kalian cobain juga deh. Pedes lagi mie ayamnya. Dia minyak tipis banget ya, maksudnya Seblak tipenya. kecil. Mie samburi. Iya kan? Rasa seblak kan? Ada kencur gitu ya? Iya, kencur berasa. Nih, dia mie ayam biasa guys. Cuman rasanya rasa seblak. Ini kalau aku bakso seblak isinya tuh ada makaroni, terus ada mie, Ah, iya. terus betul, ada yang kayak gini nih. Cikua. Iya, yang ada di steamboat, ada baksonya 1, 2, terus ada sayur, ada telur, terus dapat mie lagi tapi kayak gue nggak pakai ada mie-nya. Gue pakai sambal aja. Sumpah punya Bima enak. Oh iya. Buka. Enak rasa seblak. Jadi cita rasanya tuh unik. Iya. Jadi dia nggak ditambahin seblak tapi ternyata Rasanya mie-nya sudah rasa seblak. bumbunya rasa seblak. Kencana ya. Wow, Enak. Enak ya? enak. Tapi ini nggak pedes. Oh, nggak pedes. Mungkin makanya Pedes dikasih sambal, dikit banget. dikasih sambal lagi. Iya, harus dikasih sambal lagi. Dan gua memang nggak notes untuk pedes sih. Oh, terus dia nggak ada level-levelan ya? Enggak. Jadi kalau mungkin Ralat guys, pedas. Oh iya. aja. Kalau lo nyeruputnya pas keselak pedes. Berarti harus keselak dulu ya buat ngerasain sensasi Tapi pedesnya. dia kasih sambal, jadi lo jangan khawatir. Iya, jadi ini pokok originalnya dia deh. Originalnya, makanya gue mau cobain originalnya dulu, baru enak juga tuh dikasih mie tuh. Dia seblaknya tuh seblak fancy gitu guys. Dia isinya tuh ada dumpling, Iya betul. ada makaroni. Ada dumpling ya? Ada. Enak. Udah lo kasih sambal belum ya? Belum. Pedes nggak? Lumayan. Ada memang ada rawitnya guys. Ya ada rawitnya. Ini namanya bukan dumpling, apa sih? Cikua. Cikua. Bismillah ya. Enak ya? Oke sih, menurut gue rasanya. Malah sensasi baksonya hilang. Iya. Oh iya. Seblak banget ini. Kuahnya jadi rasa seblak banget ya. Cuman kan biasanya gua kalau makan seblaknya tuh kuahnya merah banget ya. Iya, bener harus pakai mie guys. Kalau nggak pakai mie kayak ada yang kurang gitu. Baksonya karena di original jualan bakso, jadi baksonya kita tidak usah ragukan lagi lah ya. Iya. Baksonya enak. Baksonya tuh emang beneran bakso, bukannya kan kebayang kan kalau bakso-bakso yang Paham, baksonya daging banget ya. ya enak. Wah, kalau tambah mie Bim makin seblak Bim. Boh. Mantep ya. Hmm. Kita cobain ya. Enak. Kalau mie yamin itu kayak kalian sebenarnya bisa ngebayangin sendiri sih yamin. Ditambah rasa seblak gitu loh guys. Ditambah kencur-kencuran gitu. Iya, Iya. ditambah rasa kencur yang keluar gitu. Ya kayak gitu rasanya. Kencurnya berani ya. Mm-mm. Hmm.
Tapi setelah dimasukin mie, menurut gua rasa kencurnya jadi berkurang. Oh gitu. Oh. Menurut gua mungkin karena keramaian ya. Tadi rasa kencurnya kerasa banget gila. Nih dia ayamnya tetap ayam mie ayam Yamin. Iya. Ya, cuma bakso. Tapi kalau misalkan yang bakso, menurut aku nggak aneh ya. Maksudnya ya kalian kebayang kan ya, seblak pakai bakso udah gitu. Jadi kayak seblak pada umumnya ya. Cuman ini lebih unik kasih makaroni kali ya. Kayak gue jarang nemu seblak ada makaroni. Enggak, banyak kok. Banyak ya? Tapi dia menurut gua ngeluarin menu seblaknya yang nggak seblak bohongan gitu. Seblak beneran. Masih OG gitu rasanya. Iya kencur, yang penting tuh seblak tuh kencur. Dan yang menurut gue yang unik yang kalian wajib cobain itu adalah mie ayamnya. Ini tipe seblak kesukaan gua sih, maksudnya Gue juga. apa telurnya tuh dihancurin gitu. Kuahnya bukan yang tipe encer gitu ya, dia tuh yang emang kental banget. Itu semuanya berasa pas di lidah gue. Ada berita apa gitu? Tahu nggak yang anak udah lama sih, anak SMP Oh yang di musola, di masjid. Yang dia Ada wudhu anak ya. kecil, anak kecil Tahu wudhu. itu di Padang guys. Iya. Oh di Padang? Sedih banget. Di Padang. Meninggal tahu. Iya. Oh Anak ada- kecil yang maksudnya yang Dia wudhunya. wudhu mau sholat. dipukulin ya? Enggak. Dia apa ini? Ini beda kasus. Oh ketiban ya? Tiba tembok. Oh gue pikir yang bullying. Bukan. Kalau yang bullying gue kesel banget nontonnya. Sumpah gue kayak yang ya dia itu masuk surga sih insya Allah. Amin. Masih Karena dia kecil. niatnya udah buat ibadah. Insya Allah sih kalau niatnya ibadah, kenapa-napa. Ya. Gue nggak Cuma ngerti. gue Ya. kesel, ngapain sih dia kayak gitu freestyle kayak gitu di masjid? Ada yang kristal ya? Iya kan dia meninggalnya ketiban Tembok. tembok itu gara-gara ketabrak motor yang lagi anak SMP bawa itu Iya. freestyle mau jumping gitu. Iya. Oh terus bablas nabrak ya? Iya, terus temboknya roboh karena temboknya itu nggak ada tulangan. Cuman tembok bata disusun doang. Makanya Gue dia mau nggak nanya kuat. sama kalian, nanti kalau anak kalian udah gede, kalian mau kasih kendaraan setelah punya SIM atau sebelum punya SIM? Setelah punya SIM. Gue sebelum. Kenapa? Tapi dengan catatan dalam pengawasan ya guys. Karena gue ngalamin sendiri sih. Kan biasanya kan kalau matokin dari umur itu kan 17 tahun. Iya. Ketika punya SIM. 17 tahun itu kan berarti usia berapa sih? Kelas 2 SMA ya? SMA ya kelas 2. Nah gue itu bisa nyetir mobil gue dari kelas 1 SMP. Enggak, kenapa alasannya? Alasannya karena gue udah ngalamin ya. Jadi pengalamannya lebih tinggi. Jadi gini, gue bikin SIM itu gue gak nembak sama sekali. Di umur gue 17, gue bikin SIM gak nembak sama sekali. Gue bener-bener tes teori, tes praktek, lulus dua-duanya. Nah, karena apa? Karena pengalaman tadi, gue udah 4 tahun lebih duluan, gue menguasai kendaraan. Tapi dengan catatan didampingi sama bapak gue atau ibu gue. Bapak gue sama ibu gue juga nggak ngizinin gue pergi sendirian bawa mobil, belum punya SIM. Gitu. Seandainya diizinin diizinin pula ke depan komplek doang. Itu bawa sendiri terus kayak ke supermarket gitu-gitu. Nah, kalau menurut gua kejadian zaman sekarang, banyak kejadian zaman sekarang itu karena tidak menguasai teknik berkendara yang baik dan benar. Walaupun gue juga di jalan suka banyak salahnya. Kayak gue suka lupa pakai seat belt, terus kadang juga gua kalau misalnya ada ini belokannya, gue langsung belok tanpa sen, tapi gue tetap lihat spion dulu. Kalau enggak, karena kita sempet tuh beberapa kali kayak ya guys, Iya kelewatan. lewat ya udah mendingan lurus karena udah nggak mungkin buat belok gitu. Nah, kalau gue sih, ntar ke anak gue ajarin dari SD kelas 6. Serius lo Bim? Serius. Kalau gue nggak setuju. Kalau gue emang udah cukup umurnya, udah cukup usianya, dan dia berpikiran matang, terus emang udah kayak, oh kan sekarang kan 17 tahun ya, dari dulu juga 17 tahun kan misalkan dia boleh bikin SIM. Jadi saat itulah gue misalnya emang mau latihan mobil, udah kita latihan mobil di sekolah kan sekolah setir ada ya. Sebelum bikin SIM. Sebelum bikin SIM. Terus ada Karena menurut gue, apalagi lu bilang anak usia 6 SD ya, mereka yang kayak misalkan masih mau menonjolkan kayak Iya. Cari jati diri. Iya. gue bisa bawa motor nih, gue bisa ini misalkan Gue mau keren-kerenan nih. Iya. Karena banyak kita temukan malah yang ugal itu anak-anak di bawah umur. Nah, Itu sih menurut gue. iya. Karena gini Bim, nggak semua orang, nggak semua anak mikirnya tuh langsung dewasa kayak lo gitu. Yang kayak Iya. gue bisa memahami 4 tahun lebih bla 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 walaupun SIM nggak nembak atau apa. Cuman selama itu tuh menurut gue membahayakan dia. Kan kita kan nggak bisa ngejagain dia selalu. Iya. Kadang kita pasti ada lengahnya, kadang kita pasti ada tiba-tiba namanya Abu Aca kan dia lebih pintar dari kita ya. Iya. Jadi entah tiba-tiba dia ngomong kemana ya, oke kita nggak kasih dia motor, terus tiba-tiba dia nongkrong sama temen-temennya, Pinjem motor temennya. Iya. terus nyampe kemana-mana, terus kita ada yang tahu apapun yang ibaratnya nggak kita inginkan terjadi. Gue nggak setuju sih, gue akan mengajarkan anak gue di saat umurnya cukup. Karena gue pribadi pun gue benar-benar belajar mobil motor itu di saat gue 17 tahun, abis itu gue sekolah setir, gue baru bikin SIM. Oh, berarti lo nggak bakal mengenalin Enggak, kendaraan sebelum usia 17? tidak akan. Kalau ngenalin dalam artian
bukan nyetirin ya. Ngenalin ya mungkin ya kayak ntar anak gue ya pasti ngikut bapaknya nggak sih gitu. Iya, iya. Cuma kalau misalnya diperbolehkan nyetir, gue nggak juga sih. Ntar deh, bener-bener lu sampai bener cukup umur. Karena itu tadi benar, takutnya banyak kasus di luar sana, inget nggak yang anak artis nabrak? Iya. Di Jagorawi. Kayak gitu maksudnya, gue nggak mau sih. Apalagi dia udah bisa. Soalnya belum mateng. Kadang tuh anak-anak yang kayak gitu emosinya. Jangan kan itu deh, kita aja yang dewasa kadang. Setuju. Dibikin kesel di jalan tol aja langsung kayak kepancing. Anjir gitu kan. Apalagi anak kecil gitu. Tapi bener, pernah gue SMP nyetir ke Bandung gitu. Pertama perdana tuh, gue nyetir mobil di jalan tol belum punya SIM tapi didampingin sama sebenarnya nggak boleh ya karena ya mau gimana pun juga nggak punya SIM dan bukan tempatnya karena bukan sekolah gitu. Tapi di situ gue kayak sempat kepancing kayak wah jadi jalanan agak kosong, gasnya ditambahin. Terus emak gue kayak udah pelan-pelan aja di bawah 100 aja. Soalnya kamu belum ini, belum itu. Terus sama kan gue juga sekarang udah ngenalin adek gue sama jalan tol. Oh iya. Adek gue kan masih SMA kelas 1, belum punya SIM dan dia dari dulu pernah sih beberapa kali sama bokap gue diajarin. Sekarang tugasnya gue kan buat ngelanjutin ngajarin. Jadi kadang kalau pergi sama gue, udah nih bawa, gue pengen tahu di jalan tol ya bener tingkat kewaspadaannya belum mateng. Ya kadang ngeri sih, kadang tuh orang yang emosinya belum stabil tuh sangat-sangat mengerikan menurut gue. Setuju. Jangan kan anak kecil, orang dewasa banyak banget yang emosinya tuh nggak stabil, ujung-ujungnya membahayakan dirinya dan orang lain di jalanan. Kesenggol dikit, misalnya dipotong dikit langsung kayak wah gitu. Terus soalnya kalau nyetir itu bukan tentang gimana ya ngomongnya. Ini gue pengen bahas yang tadi gue cerita ke lu sih. Yang mana? Yang soal gue diserang di IG. Iya. Jadi kasusnya ini kalau bisa kali gue masukin videonya. Bisa. Nih kalian tonton dulu nih guys. Nih lihat ya, belok. Set, gangnya di mana? Sana depan masih, ya Allah. Ujung gangnya mana? Sini kan? Iya kan? Bukan, iya terus? Iya kan? Terus ada motor kan? Iya. Nah, ditabrak lah dia kan. Nah di konten ini yang akun ngupload video ini dia pro ke mobil. Dia bilang motor apa sih captionnya? Udah ngesen dari jauh malah. Sen udah nyala dari jauh masih aja dihajar. Berarti kan nyalain motornya. Nah terus gue komen di luar kejadian ini, maksud di luar kejadian ini kan karena kan kontennya membahas. Sebenarnya salah gue juga sih ngomongnya, harusnya gue di luar konten ini gitu. Kalau gue di luar kejadian ini, gue gemes banget sama orang yang beloknya nyerong. Lu tau maksud nyerong gak? Tahu. Ngerti. Misalnya belokan masih di depan, lu beloknya tuh udah nyerong gitu kan? Iya, udah porosnya udah. Lu udah makan jalan orang. Iya, kayak jatuhnya lu kayak lurus kayak orang nyalip. Iya. Terus abis itu kan gue paham kan ada yang nyerang, kan banyak itu nyerang gue. Pro kontra lah, ada juga yang dukung, ada juga yang nyerang, tapi lebih banyak nyerang. Oke. Salah satunya ada yang bilang, lu nggak mata lu buta, di situ ada motor mau keluar gang. Nah di sini poinnya gue kayak orang tuh kalau pengalamannya nggak banyak menurut gue kalau orang pengalamannya nggak banyak pasti akan berkomentar kayak gitu. Karena mau gimana pun juga nih mobil ngelewatin garis yang nggak putus itu kan nggak boleh. Iya. Satu, yang kedua dia mau belok ke gang, dia ngambil duluan. Terus yang kedua, lo nggak lihat ada yang motor mau keluar? Kan normalnya orang lurus dulu sampai depan gangnya, berhenti, nunggu motor keluar, baru belok. Sambil nunggu motor keluar, lu juga lihat spion. Lihat belakang. Kalau di video ini kan bisa simpulin. Di video ini tuh dia udah nyerong duluan gitu. Udah gitu pas mau nyerongnya nggak lihat spion pasti. Makanya kehajar sama motor. Walaupun motornya juga salah. Mobil udah ngasih sen dari jauh, dia tetap maksain masuk. Iya. Tapi di luar kejadian itu, gue juga nggak setuju sama gaya beloknya. Iya. Terus beloknya tuh nggak boleh gitu. Iya. Terus bukannya gue bela motor. Tapi kalau gue jadi pemotor pun gue bingung dengan dia belok nyerong kayak gitu. Dia nyalain sen karena gue kira mau nyalip. Jadi kalau dia mau nyalip, ya gue juga bakalan nyalip juga. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi mungkin perhitungan tuh motor kayak gitu. Dan motor itu ngebut juga posisinya. Motornya ngebut juga, soalnya salah jatuh, juga. Jatuhnya langsung gitu. Serem banget. Pokoknya yang dibahas ini adalah cara beloknya guys, bukan konten itu. Jadi konten itu menurut lo sama-sama salah. Menurut gue sama-sama salah. Iya, tidak ada yang bisa dibenarkan. Tapi karena captionnya udah ngasih nyala sen dari jauh, masih aja dihajar. Ya bener juga sih. Tapi kan gue bilang di luar kejadian ini. Tapi di luar kejadian itu, gue juga banyak menemukan di mana orang-orang yang merasa kalau dia udah ngasih sen, artinya dia harus belok. Iya, dia nggak peduli dikasih jalan apa enggak. Padahal kalau kalian ngasih sen, itu kalian minta
minta jalan toh. Minta jalan. Ya kalau orang lagi nggak ngasih ya kan sabar dong. Sabar. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kadang tuh gue bingung Ini. sama orang yang ngasih sen. Ya pokoknya gue udah ngasih sen, gue harus belok gitu. Iya. Ya sabar, kalau orang nggak ngasih jalan, ya sabar. Lo kan minta jalan posisinya. Iya. Iya. Kesadaran yang kayak gini tuh Iya. bisa ditimbulin ketika pengalaman lu tuh banyak. Iya. Karena berkendara tuh bukan sekedar ya lu mau belok gua mau belok, pokoknya gua mau belok gitu. Tapi banyak banget perhitungannya. Bahkan kalau Iya. kata jadi om gue itu kan pakai supir ya. Iya. Supirnya tuh gaji tinggi banget. Dia sempat sharing sama gua. Kalau saya nih Mas nyetir 10 kejadian di depan saya udah tahu bakal jadi apa. Itu yang saya pikirin. Ya misalnya gini, misalnya dia mau belok kanan. Kalau gue belok kanan sekarang begini, itu kan cepet tuh. Oh iya. Karena apa pengalaman? Nih di depan ada bus lagi berhenti. Kalau gue belok Iya. kanan, ntar motor dari sini, motor dari situ. Nih Iya, orang iya, ngiranya pasti gitu. Dan gue pun kalau nyetir, gue baru buat semalam. Kapan sih kemarin syutingan ya? Gue naik motor kapan ya? Sekarang. Ya tadi berarti. Tadi pas berangkat, Kenapa? gue hampir nabrak orang yang beloknya nyerong. Gue nggak tahu dia mau kemana. Iya. Karena gangnya tuh masih di sini. Dia udah dari jauh udah nyerong. Terus gue, gue gitu. Terus dalam hati gue nih, ini nih yang maksud gue belok nyerong. Terus awalnya di komen-komen yang IG itu orang tuh belok nyerong gimana harus nekuk. Tapi kata dia nyetir di mana aja yang gitu-gitu. Karena kan orang tuh nggak ngertinya yang maksud gue belok nyerong itu orang yang Gini loh, belok Nyerong. di depan, kalian tuh udah ngambilnya tuh gini. udah ngambil duluan, itu tuh nggak boleh. Belok tuh kan gini. Iya belok tuh kan set. Iya, nyerong tuh gini, dari sini udah gitu. Iya. Gitu ya kan. Tapi emang ya guys, kayak gitu lah intinya, kayak gitu-gitu di jalan tuh jangan pernah ngerasa paling bener deh intinya. Iya, gue juga tadi gue udah disclaimer ya, gue juga di jalan ada lengahnya juga. Iya. Apalagi kalau ngantuk apa ya kan. Iya. Cuman ya Dan please. jangan emosian di jalan, sumpah. Ngapain? Nih, perhatiin deh. Orang yang buru-buru di jalan yang kayak dia sampai laut kiri kanan, nyampe nya sama orang yang Santai. biasa aja, santai gitu, ngikutin alur aja, paling beda 5 menit. Iya bener. Iya nggak sih? Bener. Bedanya tuh nggak sampai sejam gitu loh guys, gak worth it. Kecuali perjalanan yang berbelas-belas jam. Iya, berbelas-belas jam. Itu juga terus- bedanya paling 2 jam. Iya, terus berbelas-belas jam terus kalian bener-bener pakai patwal yang kalian, wah beda banget deh intinya. Iya. Cara nyetirnya pasti beda banyak. Tapi kalau misalnya jalannya padat, bukan yang macet banget ya, padat terus kalian nyetirnya syuk sama orang yang santai ngikutin alur, cuma beda 5 menit nyampe, sumpah. Iya. Iya. Tapi gak worth it loh, maksudnya bahaya kalian yang shoot Iya, itu iya. bahaya banget kan, Ngebahayain orang lain Iya. juga. Sedangkan yang nyetirnya santai yang bedanya cuma 5 menit doang. Karena gue beneran pernah. Gue sering. Iya kan, gue beneran pernah. Misalnya nih, gue tuh kalau macet selalu ngeliat patokan Bim. Misalnya, oh di jalur sana patokan gue Pajero putih. Iya, sama. nggak sih? Sama. Jadi gue nyetir aja santai, gue nggak pindah jalur. Pajero putih, misalnya ada mobil nih, Xenia apa gitu, sut. Ya tetep aja. Ketemu Bim. lagi di Ketemu depan. lagi Bim. Iya, gue kadang Iya. gue yang ngebutnya, gue jadi tengsin. Misalnya di jalur kanan ada mobil lama nih, Iya. yang misalnya taruh Fortuner juga. Gue nyalip dari kiri, gue udah set. Pas gue di gerbang tol, lah ini Pajero yang tadi nih. Fortuner yang tadi nih. Iya bener banget kayak. Jadi tengsin gue. Iya kayak, ya Kayak Allah. ngapain kau buru-buru gitu ya? Iya bener gitu lah guys intinya kalau di jalan ya. Ujian teori SIM itu pakai logika juga. Gitu ya. Kayak dipelajarin mana yang dikasih duluan jalannya. Iya. Iya. Itu nggak banyak orang tahu loh. Karena kebanyakan kan SIM ya kita bukan rahasia umum lagi ya. Emang nembak gitu. Itu bahayanya. Pas prakteknya juga kayak lu disediain balok tipis, lu kesenggol sama bodi mobil aja jatuh tuh. Lu gagal. Iya. Dan lu nggak boleh lihat gini. Iya paham. Gue gitu hampir gagal di situ. Dan gue baru tahu. Jadi kalau mundur itu harus benar-benar dari spion kiri sama kanan. Sama ini enggak? Gue lupa di waktu itu soalnya mobilnya PV blind gitu. Oh, mobilnya dari mereka Bim. Mobil dari mereka. Sorry guys, aku nembak. Iya. Tapi abang gue juga ujung-ujungnya nembak. Tapi gue dulu diajarin sama nyokap gue uji asli dulu. Kalau misalnya gagal baru nembak. Di kelas cuma berapa gue? Bertiga. Oh iya. Padahal orang lain ngantri kan banyak banget tuh. Gue di kelas cuma bertiga. Coba sekarang gue tanya, kenapa banyak orang yang nembak? Kalau di kasus gue, itu gue nembak tapi umurnya nggak nembak ya. Kenapa gue nembak? Karena di saat gue mau tes langsung, pokoknya dulu tuh kayaknya kalau yang ngurus sendiri langsung tuh ribet bener. Iya. Iya. Dipersulit gitu kayaknya ya.
Ya udahlah, kalau bayar GoPay gue langsung dapat kartu udahlah. Gitu loh. Tapi kalau untuk uji SIM sok itu gue cepet sih. Datang daftar, oke tunggu berapa lama, oke masuk kelas, oke ujian teori udah, oke praktek udah jadi SIM. Dan itu jauh lebih murah. Gue Ya, 2 SIM, pasti dong. 2 SIM cuma 200.000. Gue nembak dapat 2 SIM juga. Iya. Abang gue nembak 2 SIM sejuta apa ya dulu banget. Kayaknya gue nembak 2 Segituan SIM deh. sejutaan. Iya. Fotonya ngirim lagi. Dia Abang pakai gua- lalu kan abang gua foto langsung. ngirim pakai WhatsApp. Kalau kita masih datang ya, kalau gue masih datang anjir. Untung nggak pecah fotonya. Iya, fotonya foto gue kuliah gitu. Foto wisuda. Kayaknya tuh foto wisuda deh Itu gua. perpanjang tapi. Iya, perpanjang karena gue udah habis. Oh, Kalau nggak udah salah, habis ya? kalau SIM itu udah habis. Terus kalau misalnya diperpanjangnya sebelum diperpanjang setelah udah habis harus kayak bikin baru kan? SIM. Ya. Kalau udah habis, kalau udah Ada lewat. penembak dar. Ya gitulah. Intinya gue sedih aja, sedih sama kesel. Gue sebenarnya kesel baca komennya, cuman keselnya tuh lebih ke ini nih orang-orang kayak lu nih Gue tahu sih lo kenapa kesel. Karena lo tuh pasti mikir gini, gimana ya cara Nah, bikin itu. orang ini ngerti gitu maksud gue. iya sama. Gregetan gitu. Iya. Gimana sih gitu? Dan Kayak mana? dan dari cara gue bisa ngeliat kualitas orangnya dari cara dia komentar. Orang-orang yang komen yang pro ke gue rata-rata komennya kan, setuju mas, seharusnya tuh belok itu di depan gangnya. Dia ngasih sen sambil nunggu kondisi aman dia baru belok. Penggunaan bahasanya dia tuh udah kelihatan banget. Nih orang pemikirannya apa? Iya. Orang bener nih. Bukan langsung kayak buta mata lo. Iya. gitu. Dibanding orang-orang yang kayak terus abis itu kan gue ada debat sama cewek nggak tahu lu siapa tuh. Gini nih pemikiran orang yang udah nyetir 13 tahun ngebahasnya jalur marka. Terus gue bilang, hah? Marka itu paling penting. Marka tuh paling penting, bro. Lu tuh harus aware. Kalau putus-putus artinya apa? Iya. Nyambung artinya apa? Gue kayak itu adalah yang bikin pentingnya gue marka. yang bikin gue kesel justru orang-orang kayak gitu kayak lu ngerti nggak sih maksudnya kayak lu juga dan terbawa dari kontennya aja. Kalau kontennya emang udah jelas nyalahin motornya, tapi lu lihat dari sisi positifnya gitu. Tapi emang seru sih kalau berdebat sama orang-orang di komen tuh kayak Di luar nurul semua ya. Iya. Bener. begitulah guys, intinya kalian cobain warung Pamu, enak yang seblak, rasa kencurnya berasa. Cuma memang tidak semedok seblak, ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Kan betul. biasanya seblak itu dia ciri khasnya lebih ke merah ya. Merah, kental. Iya, kentalnya dapat sih Kencur. batunya. Mungkin dia seblaknya seblak Rafael kali terininya inspirasinya. Nggak mungkin, soalnya gue ngeliat tadi si cabenya tuh Hijau. apa? Enggak. Si cabenya itu Kasar. gede-gede kasar. Kalau misalkan itu kan dia agak apa ya, agak halus ya. Jadi makanya kenapa bisa kuahnya jadi merah banget. Iya, menurut gue. ya, oh iya benar. Gitu. Dan juga kan gue emang benar-benar originalnya dia. Jadi gue nggak minta pedes banget atau ABCD gitu Oh lah. iya. Tapi menurut gue ini untuk original udah pedes. Iya. Dan rasanya seblak. Nah seblak. Kencur sih, paling penting tuh seblak kencur guys. Kalau misalnya kencurnya udah berasa, udah deh seblak. Udah deh banget. aman gitu ya. Seblak Tapi kalau gitu. sampai kencurnya nggak kerasa, wah. Oh, tertanya nih maksudnya Kayak apa mana sih kalau kayak kata mana? Kok Blue? Kayak Tapi nggak ada kerupuk ya. Enggak, makaroni. Enggak, mau diganti makaroni ya. Bagus. Ya wes lah. Ya deh, ya wes Ben. Jangan lupa cobain juga kalau Iya. misalnya kalian Jangan lupa kalian cobain juga. Tag- Kayaknya udah ada di mana-mana deh. Udah ada di warung Pak warung Pamu banyak ya? Banyak harus. Banyak ya? Harusnya semua outlet sih udah keluar ya nih menu baru. Jadi kalian misalnya cobain aja. Kalau udah cobain jangan lupa tag kita di Instagram. Ya. Oke, kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like. comment, dan share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. sarangi. Oke, see you next video. Bye bye.